Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada anime Tokyo Revengers episode 1-9. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Isi kamar Takemichi. Tahukah kamu, walau dengan muka polos begini, dan tentu saja Takemichi yang sudah dewasa saat itu, ia gemar mengoleksi majalah dewasa di kamarnya, bahkan kalendernya pun wanita dewasa. Jadi jangan heran saat ia masih muda, ia mudah saja terpancing dengan rayuan Emma saat itu. Lalu jika kalian perhatikan ada merek minuman Coca-Cola yang diminum Takemichi di sana, yang juga diperlihatkan penampakannya pada episode-episode selanjutnya. 2. DVD. Ya, tempat kerja Takemichi yang dimana menjual DVD. Diperlihatkan DVD Back to Jungle yang kemungkinan adalah plesetan dari The Jungle Book, karya Rudyard Kipling yang dulu pernah diadaptasi menjadi anime pada judul yang sama. Begitu pula dengan Jurassic Time adalah plesetan dari Jurassic Park, film yang menampilkan kisah dinosaurus. 3. Yamanato Line atau jalur Yamanote. Stasiun kerja yang didatangi Takemichi merupakan jalur kereta api komuter di Tokyo yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company. Jalur ini merupakan salah satu jalur tersibuk dan terpenting di Tokyo sebagai jalur melingkar. Jalur ini menghubungkan hampir semua stasiun kereta api dan wilayah utama di Tokyo meliputi Yurakucho, Shibuya, Shinjuku, dan Ikebukuro. Nah, jadi tak heran memang benar stasiun ini menghubungkan sekolah Takemichi yang berada di Shibuya. Dan sesuai referensi aslinya, keretanya juga berwarna hijau seperti pada dunia nyatanya. 4. Tahu tidak, Takemichi satu-satunya orang yang melewati garis kuning sedangkan semua orang di sana di belakang garis kuning. Nah, garis kuning di sini maksudnya adalah batas agar orang-orang terhindar dari bahaya. Mungkinkah alasan Takemichi terjatuh dan terdorong saat itu adalah teguran karena melanggar peraturan, mengingat Jepang terkenal dengan aturannya yang ketat. 5. Jika kalian perhatikan awal-awal bacotan, Yamagishi sudah muncul duluan walaupun belum full face. 6. Monumen patung yang diperlihatkan pada episode 1 ternyata sangat mirip dengan yang ada di anime Selector Infected Wixos. Kalian tahu monumen ini di mana? Apakah ini tepat di Shibuya? 7. Nama SMP Takemichi. Mungkin banyak di antara kalian mengatakan namanya mungkin SMP Shibuya, tapi itu salah besar. Shibuya cuma nama distrik, aslinya sudah disebutkan saat sabung tarung. Lawan Yamamoto saat itu berasal dari SMP Sakura, sedangkan itu Yamamoto dari SMP Mizo. Artinya Takemichi and the Gang plus Kiyomasa yang kelas 3 berasal dari SMP Mizo. 8. Saat adegan cerita yang memperlihatkan teman Pachin yang disiksa dan ceweknya dipukuli, sebenarnya itu tak diperlihatkan alias disensor karena terlalu sadis. Versi manganya bahkan memperlihatkan sedikit siluet saja. 9. Dua karakter misterius. Nah, bagi kalian yang baca manganya, kalian pasti sudah tidak asing. Dua wajah yang selalu nyempil dan tak pernah muncul full face adalah Smiley dan juga Sansu. 10. Makanan dan minuman Maiki. Ya, kalau kalian perhatikan di sana makanannya seperti anak-anak karena memang restoran yang dikunjungi bernama Enjoy Restaurant, yang artinya restoran menikmati alias santai-santai aja. Dan kalau kalian lihat ada Yakult, ya jangan terlalu heran, Yakult sebenarnya asalnya dari Jepang loh. Uniknya asal-usul pabrik Yakult sendiri dari Tokyo yang merupakan lokasi cerita anime ini dimulai. 11. Lokasi rumah Draken. Oke, pembahasan ini cukup dewasa, jadi yang di bawah umur skip saja langsung ke nomor 12. Jadi ketika Draken berkata distrik merah, maksudnya adalah distrik lampu merah, bagian dari kawasan perkotaan di mana sebuah konsentrasi pelajar dan bisnis berorientasi seperti toko dewasa, klub tari telanjang, dan bioskop film dewasa dapat ditemukan. Nah, terus buat kalian yang bingung ketika ia berkata aroma tubuh Draken seperti cairan putih, nah jangan salah paham dulu. Cairan putih yang kalian pikirkan bukanlah seperti susu atau apalah. Yang dimaksud itu seperti cairan yang dipakai untuk memijat.
karena Draken berkata ia tinggal di panti pijat plus-plus. 12. Orang yang berdiri di episode 6. Nah, siapakah dia? Jika kalian teliti, sebenarnya dia bukanlah Kazutora yang muncul pada opening lagunya, karena tato Kazutora itu di leher kanan. Sedangkan orang ini memilikinya di kiri. Ya, lalu siapakah dia? Nah, kalau kalian perhatikan poster yang dipajang Naoto, di sana ada sedikit timbul tato dari Maiki, Akasano Manjiro di leher kirinya. Dan jika diperhatikan lagi, tatonya sama persis dengan milik Draken. Artinya mungkin ini sebagai tanda di masa depan. Draken memang sudah mati dan tatonya sebagai warisan saja. 13. Takemichi cosplay. Ya, sadar atau tidak, saat Takemichi marah, ia sangat mirip dengan Son Gohan dari anime Dragon Ball. Apalagi auranya seperti Super Saiyan. 14. Takemichi menghentikan perseteruan Draken dan Maiki. Ya, semua sudah sadar bahwa itu ulah tai yang ada di kepala Takemichi. Lalu dari manakah tai itu berasal? Sebenarnya itu ada saat Takemichi terlempar di tempat sampah saat ingin memukul Maiki tapi tak kena. 15. Kenapa kaki Hinata bisa luka? Mungkin sedikit aneh tapi udah dijelasin sama Hinata kalau itu terjadi karena ukuran bakiaknya atau sendalnya tidak pas. Mungkin kelihatan merah karena adanya gesekan, dan gesekan terjadi karena Hinata berlarian ketika hujan turun. Nah, makanya sebelumnya tidak terjadi apa-apa karena Hina cuma jalan doang. 16. Wajah Kiyomasa. Nah, jika kalian perhatikan dengan seksama, wajah Kiyomasa sebelum dan sesudah itu berbeda. Ya, luka di hidungnya dan di bibirnya bertambah. Lalu dari manakah itu? Jika kalian ingat, itu semua karena Maiki di episode 3 yang membuatnya bonyok sampai pingsan. 17. Pisau atau katana Kiyomasa. Nah, sadar nggak? Kiyomasa menerima pisau tersebut dari geng Mobius untuk membunuh Draken. Tapi uniknya, ternyata temannya juga punya pisau saat ia melawan Takemichi. Jadi aneh kan? Padahal nggak usah minjem dari Mobius sih jika dari awal udah ada. Tapi soal kerjasama mungkin tetap akan terjadi. 18. Berita kematian Draken tidak konsisten. Nah, tahu tidak, berita yang ada di masa depan dengan kenyataan di masa lalu cukup berbeda. Di berita tertulis sekitar 50 orang geng motor tawuran. Sedangkan faktanya Hanma sendiri mengaku Mobius berjumlah 100 orang anggota. Belum lagi geng Toman yang datang yang bisa dibilang jumlah keseluruhannya orang tawuran di sana udah lebih dari 100. Jadi apakah masa depan dan masa lalu berubah lagi? 19. Kaki Maiki. Nah, kalian perhatikan tidak? Kenapa kaki Maiki merah? Jawabannya mudah, karena Maiki naik motor besar alias kopling. Ya, ketika Maiki menaikkan gigi motornya mungkin saja dengan cara yang keras dan terus-menerus. Apalagi dia kan juga udah balap-balap saat itu. Itulah kenapa kakinya sampai merah demi datang secepat mungkin ke tempat tersebut. 20. Oke, udah. Minor detail episode 1-9 selesai. Dan tambahan aja nih, yang kurang dari minor detail episode 10 kemarin. Ketika tangan Takemichi ditusuk oleh Kiyomasa, ternyata itu sudah dibocorkan pada opening scene-nya, di mana ada bekas luka di tangan Takemichi, bahkan sampai dewasa. Oke, mungkin itu saja detail kecil yang bisa kami temukan pada anime Tokyo Revengers ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.